Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kades Wiyadni. Saya dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 1 Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan video pembelajaran dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Ya, sebelumnya duduk siap, gerak. Aturan pangan jadi emas. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Apakah ada yang sakit? Baik adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa karena di sekolah kita ada ritual atau ada kegiatan sebelum memulai pelajaran, yaitu melafalkan janji taruna. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas silakan bantu teman-temannya memimpin untuk melafalkan janji taruna. Silakan. Janji taruna. Saya Taruna SMA Taruna Madara berjanji. Tetap bersemangat, disiplin, berani, jujur, dan bertanggung jawab. Adik-adik semuanya, tadi pas saya masuk ke kelas ini, saya lihat ada beberapa sampah di samping kanan kalian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan kalian melakukan pembersihan terlebih dahulu. Kalau ada sampah di samping kanan kiri kalian ataupun di kolong meja kalian, silakan kalian pungut dan buang ke tempat sampah. Silakan dikerjakan. Sebagai umat beragama dan sebelum kita memulai aktivitas hari ini, pembelajaran hari ini, maka sebelumnya kita wajib melakukan doa bersama agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk melakukan doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Adik-adik semuanya, sebelum kita melaju ke pembelajaran selanjutnya, saya ingin melakukan presensi. Saya ingin mengetahui apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Oke, saya melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti yang saya sebutkan namanya, silakan kalian melakukan angkat tangan. Yang pertama, Agung Subekti. Gede Pandu Hastina Yasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin mengetahui dulu semangat kalian. Nah, sebelum kita memulai, silakan ketua kelas dipimpin untuk teman-temannya agar lebih semangat lagi. Kita akan punya yel-yel taruna. Yel-yel ketika kalian ingin melakukan aktivitas. Ketua kelas, silakan dipimpin semangat pagi untuk teman-temannya. Perhatian, semangat pagi. Pagi, 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 taruna luar biasa.
kita akan belajar tentang pasar dalam perekonomian. Nah, biar kalian tidak bingung, kenapa sih harus kita belajar pasar? Apa sih manfaatnya? Saya akan jelaskan sedikit tentang tujuan kita mempelajari yang namanya pasar. Nah, kalian belajar pasar itu tujuannya apa? Agar kalian tahu apa sih pasar itu? Agar kalian tidak pergi ke pasar, tapi kalian melakukan aktivitas, tapi kalian tidak tahu tentang tujuan dari pasar itu sendiri. Yang kedua, kalian juga tahu struktur dari pasar itu apa saja. Siapa yang berperan di dalamnya? Apa ciri-ciri dari pasar itu sendiri? Nah, manfaatnya kalau kita belajar pasar adalah kita jadi tahu, oh ternyata seperti ini tujuan atau manfaat kita mempelajari pasar. Bukan kita hanya sebagai orang yang ikut nimbrung di pasar saja, tapi kita tahu ternyata dengan mempelajari pasar saya tahu bahwa yang berperan itu ada pembeli dan penjual, seperti itu. Nah, adik-adik semuanya, dalam pembelajaran kali ini saya akan memakai metode pembelajaran yang namanya metode pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Nanti saya akan melakukan penilaian terhadap kalian, yaitu dengan melakukan diskusi kelompok bersama dengan teman kalian. Jadi nanti saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang yang namanya pasar itu sendiri. Bagaimana, bisa dipahami semuanya? Adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pasar dalam perekonomian. Nah, yang kita pelajari adalah tentang apa itu pengertian dari pasar, ciri-ciri pasar, apa saja yang ada di pasar, bagaimana struktur pasar, jenis-jenis pasar. Nah, mungkin dari kalian sudah sering diajak sama orang tuanya pergi ke pasar. Kira-kira siapa yang bisa atau kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kira-kira di pasar itu ada apa saja? Baik, izin menjawab Ustaz. Setahu saya di pasar itu ada pembeli dan penjual. Terima kasih. Ya, di pasar itu memang ada pembeli dan penjual. Kira-kira siapa lagi yang bisa menjawab apa saja yang ada di pasar? Siap, saya Ustaz. Baik, izin menambahkan jawaban dari Anom. Setahu saya yang ada di pasar itu ada barang yang dijual seperti sembako dan bahan pangan lainnya. Siap, terima kasih Ustaz. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya, adik-adik semuanya, bahwa di pasar itu kita akan melihat beberapa atau orang yang ikut ada dalam kegiatan pasar. Yang pertama yang ada di dalam kegiatan pasar itu adalah pembeli. Yang kedua itu ada penjual. Yang ketiga adalah ada barang yang diperdagangkan. Tadi sudah dijawab oleh temannya bahwa barangnya bisa sembako, bisa pakaian, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang paling penting, kalau dalam pasar itu ada kegiatan antara pembeli dan penjual, sehingga mereka menjadi sepakat untuk harga tertentu adalah kegiatan tawar-menawar. Nah, adik-adik semuanya, agar kalian lebih memahami apa yang kita jelaskan hari ini atau apa yang saya jelaskan hari ini, saya akan memberikan sebuah link sama kalian, di mana link itu di dalamnya itu ada PPT atau PowerPoint tentang pasar dalam perekonomian, dan di dalamnya juga ada video interaktif yang bisa kalian tonton agar kalian lebih memahami yang namanya pasar. Setelah itu baru saya akan memberikan yang namanya bahan ajar seperti modul agar kalian bisa pelajari nanti di rumah atau di asrama ketika sudah istirahat. Nah, adik-adik semuanya, silakan kalian buka laptopnya sekarang. Saya akan memberitahu dan mengirimkan link kepada kalian di grup kelas kalian. Linknya sudah saya bagikan di grup kelas, tapi bila mana kalian ada yang tidak memakai WA web, saya akan menuliskan alamat link untuk pembelajaran pasar dalam perekonomian di papan tulis. Adik-adik semuanya, ini adalah link yang harus kalian buka atau link yang harus kalian tulis di laptop kalian untuk mendapatkan materi pasar hari ini, yaitu intip.in/pasar1. Silakan dibuka.
semuanya, karena kalian tadi sudah belajar tentang pasar dalam perekonomian melalui link yang saya bagikan, yaitu link Canva, dan kalian juga sudah menonton pasar dalam perekonomian yang ada di link Canva itu videonya, maka sekarang saya akan membagikan bahan ajar sama kalian. Nah, bahan ajarnya ini adalah sama dengan modul. Nanti kalian bisa pelajari ini sekarang, atau nanti setelah pelajaran hari ini kalian bisa pelajari di asrama. Nah, sekarang saya akan bagikan, silakan kalian baca dulu beberapa menit, baru kita akan melakukan diskusi. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok tentang pasar dalam perekonomian. Nah, yang akan kita diskusikan itu ada dua permasalahan, yaitu tentang masalah pasar tradisional dan pasar modern. Apa sih perbedaannya yang menyebabkan pasar tradisional, pasar modern? Kenapa bisa dibilang pasar tradisional? Kenapa bisa disebut sebagai pasar modern? Kalian bisa nanti memberikan contoh di dalamnya. Nah, sekarang saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 5 kelompok, yang mana 2 kelompok di dalamnya ada 6 anggota. Bisa dipahami semuanya? Ya, bisa. Oke, kalau kalian sudah memahami, silakan kalian sekarang bergegas untuk mencari kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Adik-adik semuanya, karena kalian sudah membentuk kelompok, sekarang saya akan membagikan pertanyaan atau materi atau permasalahan yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok hari ini. Saya ulangi lagi bahwa permasalahan yang akan kita bahas atau yang kita diskusikan hari ini adalah tentang pasar tradisional dan pasar modern. Jadi kalian akan mencari apa sih perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern. Dan kalian juga berikan contohnya. Kira-kira apa contoh dari pasar tradisional dan apa contoh dari pasar modern itu sendiri. Ini adalah materinya. Sekarang kalian silakan diskusi sama teman-teman.
Adik-adik semuanya, karena kalian tadi sudah diskusi bersama dengan teman-temannya tentang peran pasar dalam perekonomian, maka kali ini kalian akan melakukan presentasi bersama dengan kelompoknya ke depan kelas mempresentasikan tentang pasar tradisional dan pasar modern. Nah, sekarang saya akan tunjuk saja untuk kelompok yang presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Untuk yang pertama, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Matura Paman Jali Umat. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar. Sebelum saya lanjut, izinkan kami memperkenalkan nama masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gada Abdi Cakrawardana, absen 9. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Kawinata, absen 3. Nama saya Mudirina, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Tumurah Pertama, absen 13. Kenalkan, nama saya Karek Prabangga, absen 17. Perkenalkan, nama saya Iwan Jadi Kasana, 19. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pasar. Perlu kita ketahui bersama-sama, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, seperti barang ataupun jasa. Pasar di Indonesia itu ada dua jenisnya, yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di dalamnya juga didukung dengan proses tawar-menawar untuk kesepakatan harga. Jika pasar modern yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di dalamnya tidak ada proses tawar-menawar, melainkan harga sudah disepakati oleh si penjual itu sendiri. Untuk contoh-contoh pasar tradisional dan juga pasar modern akan disampaikan oleh teman saya Wahyu. Baik, izin jawab. Contoh pasar tradisional adalah pasar Senen, pasar Minggu, dan pasar ikan di Jakarta. Dan contoh pasar modern adalah yaitu Glendis sama Carrefour. Satu maksud. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Siap, izin bertanya, Abdi. Perkenalkan, nama saya Novanda Dwi Ardiansyah, absen 23. Izin bertanya, apa saja di dalam pasar tradisional dan pasar modern? Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan itu maksudnya apa ya? Apa saja itu? Dalamnya apa yang dijual? Apa yang dijual? Untuk di pasar tradisional biasanya menjual sembako dan bahan-bahan makanan. Kalau untuk di pasar modern biasanya menjual barang-barang elektronik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parang Santi. Baik adik-adik semuanya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang akan dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Matura Paman Jali Umat. Baik, mohon izin teman-teman dan Mister, saya di sini berdiri bersama kelompok saya. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi pasar dan ciri pasar. Baik, sebelum lanjut, saya di sini akan memperkenalkan diri. Mohon izin, nama saya Ede Bagus Anom Dananjaya, absen 15. Nama saya Gede Panjaditi Ananda Jaya, absen 7. Nama saya Putu Diki Andika, absen 25. Nama saya Komang Mulian Putra, absen 20. Nama saya Iwati Surya Saskara Tiga Putra, nomor 10. Baik, itulah dari anggota kelompok kami. Untuk
pengertian pasar dan jenis-jenis pasar sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan ciri. Baik, untuk fungsi pasar yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi sarana distribusi pasar. Yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga pasar. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Yang keempat yaitu fungsi sosial budaya. Baik, itu saja untuk fungsi-fungsi pasar. Untuk ciri akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih waktunya untuk Anom. Ciri pasar berdasarkan pengertian dan karakteristiknya. Ciri-ciri pasar ada 4. Yang pertama itu terdapat calon pembeli dan menjual. Yang kedua terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan hari ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bertanya? Baik, izin bertanya, apa saja perbedaan pasar modern dan pasar tradisional? Baik, izin menjawab. Untuk pasar tradisional yaitu seperti yang dibilang oleh kelompok 1, yang pasar tradisional itu menjual tentang bahan-bahan makanan, bahan sembako. Untuk pasar modern yaitu seperti menjual bahan-bahan modern seperti elektronik dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan pranasanti. Nah, adik-adik semuanya, kalian tadi sudah melakukan yang namanya presentasi. Di dalamnya juga ada yang bertanya tentang pasar tradisional, pasar modern itu seperti apa. Saya di sini akan menguatkan lagi tentang apa yang kalian diskusikan tadi, apa yang kalian diskusikan di depan maupun apa yang kalian diskusikan bersama dengan kelompok-kelompok kalian di tempat duduk kalian. Yang pertama itu ada namanya pasar tradisional maupun pasar modern. Mungkin kalian di sini agak sedikit bingung. Karena apa? Karena barang yang dijual mungkin agak sedikit sama. Perbedaannya adalah kalau pasar tradisional itu biasanya kita di dalamnya ada tawar menawar untuk mencapai yang namanya kesepakatan harga. Misalnya kalian beli kangkung ke pedagang A, kalian pasti menawar. Misalnya harga kangkungnya sebelumnya adalah 5.000. Kalian melakukan tawar menawar sehingga harga kangkung yang didapat adalah menjadi 3.000. Tapi kalau di pasar modern kalian tidak bisa yang namanya melakukan aksi tawar menawar. Kenapa? Karena harga yang ada di pasar modern itu sudah langsung pasti, sudah dilabeli. Kalian pernah nggak pergi ke Indomaret atau kalian pernah pergi ke Alfamart? Nah, oke. Kalau kalian pernah membeli ke sana, pasti di dalamnya itu sudah ada tertera harganya. Jadi kalian ke kasir, kalian langsung akan disuguhkan dengan harga sekian. Tidak boleh yang namanya tawar menawar. Beda dengan pasar tradisional. Jadi itu yang paling utara. Kalau untuk barang yang dijual mungkin hampir sama. Karena pasar tradisional dan pasar modern kadang-kadang barangnya sama, hanya saja mungkin tempatnya saja yang berbeda. Kalau pasar tradisional dalam tanda kutip mungkin dia akan sedikit lebih kumuh. Karena jumlah penjual sama pembelinya itu banyak membludak. Tapi kalau pasar modern biasanya jumlah pembeli dan penjual banyak, tapi di dalamnya keadaan tempatnya itu lebih bersih. Jadi itulah perbedaan, sedikit perbedaan. Sekali lagi sedikit perbedaan tentang pasar tradisional maupun pasar modern. Adik-adik semuanya, karena tadi kalian sudah melakukan namanya diskusi dan kita juga sudah melakukan sedikit penguatan tentang pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, hari ini agar pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik lagi, saya akan mengajak kalian untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, mungkin kalian masih sedikit bingung apa sih refleksi. Refleksi itu adalah kayak kita evaluasi diri. Kira-kira pembelajaran hari ini apa yang kurang, apa yang kalian kurang menurut kalian, bisa kalian tulis di buku tulisnya. Saya berikan kalian waktu beberapa menit untuk menulis refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan adik-adik, silakan ditulis refleksi hari ini. Silakan dikerjakan.
Baik adik-adik semuanya, kalian sudah melakukan kegiatan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua dari masing-masing kelompok, silakan mengumpulkan refleksinya ke depan. Silakan dikumpulkan adik-adik. Baik, terima kasih. Nah adik-adik semuanya, sekarang saya akan sedikit menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, yaitu pasar dalam perekonomian. Saya akan sedikit menyimpulkan bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Yang mana dalam kegiatan transaksi jual beli itu ada yang namanya kegiatan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Di dalamnya ada unsur-unsur dari pasar. Yang pertama itu ada namanya pembeli, yang kedua ada namanya penjual, yang ketiga itu ada namanya barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat ada kegiatan tawar menawar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia atau secara umum pasar itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada namanya pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Tapi yang kita bahas tadi itu adalah tentang pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional itu biasanya identik dengan pasar rakyat atau pasar wong cilik atau pasar yang ada di desa dan lain sebagainya. Karena di dalamnya itu pasarnya itu adalah menerapkan sistem tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Berbeda dengan namanya pasar modern. Sekarang ini kan baru kita menyadari ada namanya Indomaret, ada namanya Alfamart, ada namanya Klinis dan lain sebagainya. Jadi di sana kalau pasar modern itu sudah ada yang namanya harga. Jadi kalian tidak bisa melakukan yang namanya tawar menawar. Adik-adik, agar kalian nanti di asrama setelah pembelajaran ini selesai, kalian ada tugas dan ada kalian kegiatan di dalamnya, maka sekarang saya akan membagikan tugas sama kalian. Tugasnya itu adalah tentang LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini akan dikerjakan secara individu dan di dalamnya juga ada evaluasi. Jadi tugas ini kalian kumpulkan nanti jam 6 pagi di atas meja saya. Jadi kalian akan mengerjakan di dalamnya itu ada diskusi. Secara individu ada diskusi juga dengan kelompok yang kalian tadi ajak berdiskusi. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD ini nanti setelah selesai pembelajaran, setelah kalian di asrama bisa kalian mengerjakannya. Nah adik-adik, bagaimana, sudah diterima kertasnya, kertas kerjanya? Karena kalian sudah menerima kertas kerjanya, nanti silakan dibuka-buka. Kalau umpama ada dari kalian yang tidak mengerti atau kurang paham dengan LKPD yang saya bagikan, atau masih ragu tentang petunjuk-petunjuknya, bisa kalian nanti bertanya ke ruang guru, mencari saya untuk menanyakan apa maksud dari soalnya, kalau ada yang tidak mengerti. Bisa dipahami semuanya? Siap. Baik adik-adik semuanya, karena waktu kita sudah habis, jadi untuk hari ini kita pembelajaran hari ini tentang pasar dalam perekonomian kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke pelajaran selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk melakukan doa bersama, karena hari ini kita sudah diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik semuanya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan lancar. Selamat pagi. Selamat